Jenna segera keluar dan berniat untuk kabur menggunakan mobil. Sayangnya kunci mobil tidak ada di sana. Sam berniat untuk membuang mayat laki-laki itu di pertambangan beserta dengan mobilnya. Jenna yang bersembunyi ikut jatuh ke dalam jurang. Apakah Jenna mati? Berpindah ke kisah Miles. Mary yang sedang melihat video di mana ada seorang pemuda telanjang di dalam ruangan. Tiba-tiba pemuda itu bereaksi dan di dinding muncul tulisan-tulisan yang aneh. Mary pun menanyakan tentang kaset itu kepada asistennya, namun asistennya mengatakan kalau kaset tersebut sudah ada sebelum dia datang. Selang beberapa hari kemudian, Mary memperkenalkan Simon kekasihnya di hadapan para klien yang datang di rumahnya. Mary merupakan seorang profesor yang terkenal. Mary juga mempunyai seorang anak, namun anaknya menderita kanker dan sudah hampir sekarat. Dia tergeletak di rumah sakit dan seolah menunggu untuk mati. Dia bernama Miles. Miles bukan anak dari Simon, melainkan anak dari mantan suami Mary. Mary mulai menceritakan bagaimana pertemuannya dengan Simon dan apa yang dilakukannya setelah Miles meninggal. Simon awalnya datang ke kantor Mary. Dia mengatakan kalau dirinya bisa berbicara dengan orang yang sudah mati. Mary menyadari kalau Simon adalah orang yang ada di video ketika dia menontonnya di kantor dahulu. Tentu Mary tidak langsung percaya dan menyuruh Simon untuk segera pergi dari ruangannya. Namun, Simon berkata kalau dia tidak bisa melakukan itu karena Miles yang menyuruhnya untuk datang. Mendengar hal itu, Mary langsung terkejut. Mary pun ingin menunjukkan kepada kliennya sebuah pembuktian kalau Simon bisa berbicara dengan orang mati. Orang yang datang ke rumahnya merupakan investor yang ingin membiayai yayasan yang akan dibangun oleh Mary. Mary melanjutkan ceritanya. Setelah pertemuan pertamanya dengan Simon, dia berniat untuk membuktikan langsung omongan Simon bersama dengan mahasiswanya. Simon akan melakukan aksinya di dalam sebuah ruangan dan telanjang. Namun Simon mengatakan agar aksinya bisa berjalan, lampu harus dimatikan. Simon pun mulai bereaksi. Terdengar suara teriakan dan ketika lampu menyala, dinding sudah dipenuhi tulisan dan Simon sendiri sudah kejang-kejang. Dia segera dibawa oleh ambulan dan menuju ke rumah sakit. Mary menanyakan apa yang terjadi padanya, namun Simon belum siap untuk menjawabnya. Beberapa hari selanjutnya, Mary mengundang Simon untuk bertemu di kuburan anaknya. Dia mengatakan kalau dirinya siap untuk pikiran yang lebih terbuka. Akhirnya Simon pun memberitahu kalau Miles tidak ada di kuburan itu. Mereka berdua pun menuju ke rumah Mary. Sesampainya di rumah, Simon mulai tersenyum dan ketika masuk ke dalam kamar Miles, dia mengatakan bahwa Miles ingin bersama dengan Mary. Tentu Mary terkejut karena hal itu adalah kata-kata terakhir dari anaknya. Mary sendiri menginginkan sebuah penjelasan kenapa anaknya datang kepada Simon dan bukan kepada dirinya secara langsung padahal dia adalah ibunya. Simon menjelaskan kalau dulunya dia membangun sebuah rumah dan mencoba hidup dengan orang-orang yang sudah mati sebagai bentuk penghormatan. Namun lama-kelamaan mereka yang membangun tempat itu merasa ketakutan dan akhirnya mengusir setan-setan itu. Dia mengatakan kalau orang yang sudah mati ingin cerita mereka diceritakan dan lebih dekat dengan orang yang mereka sayang. Dalam kasus ini, Miles anak Mary ingin lebih dekat dengannya melalui Simon. Simon pun merayu dan akhirnya mereka berdua bercinta dengan alasan Miles ingin lebih dekat dengan Mary. Dia mempresentasikan hal itu dan menjelaskan alasannya ingin membuat yayasan. Tujuan yayasan itu berawal dari sebuah pertanyaan. Bagaimana jika seorang ilmuwan bertindak atas dasar keimanan dan menggunakan sumber daya terbaik mereka untuk menemukan kebenaran? Ada sebuah kebenaran yang tidak Mary ceritakan dan dia sembunyikan. Dia mempergoki Simon sedang mabuk bercinta dengan asistennya. Dengan keadaan yang mabuk, Simon pun mengatakan kalau dia sebenarnya telah menipu Mary. Dia telah bertemu dengan mantan Mary dan mantan Mary tersebut menceritakan semua tentang anaknya. Simon adalah seorang penipu yang ingin bercinta dengan Mary dan mendapatkan uang darinya. Mary masih tidak percaya karena dia telah melihatnya sendiri. Simon menjelaskan ketika dia di lab, dia sudah men-setting semuanya, mulai dari membayar petugas keamanan dan juga dia sudah menulis semua tulisan itu sebelumnya. Dia mempersiapkan itu dan ketika lampu dalam keadaan mati, aksinya dilakukan sehingga semua terlihat nyata.
Mary yang mendengar hal itu pun merasa marah. Simon mengancam kalau dia dilaporkan dan masuk penjara, maka Mary juga akan ikut bersamanya. Mary yang bersedih merenung di kamar Miles. Tiba-tiba dia tersenyum dan melihat sesuatu di balik selimut. Muncul tulisan di papan yang menyuruhnya untuk membawa Simon kepada mereka. Pagi harinya Simon mendatangi Mary yang berada di halaman depan. Dia menanyakan tentang perkataannya semalam. Mary mengatakan kalau Simon telah berbicara yang sebenarnya. Karena Simon merasa bersalah, dia berniat untuk mengemasi barang dan segera pergi. Sayangnya, Mary tidak mengizinkannya karena malam harinya klien akan datang dan pertunjukan harus tetap berlangsung. Dari jauh terlihat Miles yang sedang berada di samping Mary. Berarti yang membuat tulisan di papan adalah Miles. Dan Miles sekarang berbicara langsung kepada ibunya. Malam harinya investor datang dan Mary menjelaskan semuanya. Dia mengajak mereka untuk datang ke atas karena Simon akan memulai pertunjukannya. Simon yang sudah telanjang di dalam kamar kebingungan dengan apa yang akan dia lakukan. Tiba-tiba muncul suara dan ada Miles di sana. Ruangan itu menjadi gelap gulita dan banyak orang mati yang berbicara. Rambut Simon tercabut satu persatu dan muncul banyak sekali tulisan di kulitnya. Itu semua adalah cerita orang mati yang memang dituliskan sebagai karma karena Simon sebelumnya menipu dan kali ini dia mengalaminya secara langsung dan benar-benar terjadi. Ketika Mary membuka pintu, Simon sudah berdarah-darah dan dia meminta maaf. Listrik di sekitar kota itu menjadi padam. Lanjut ke kisah Bennett. Ya, tulisan Bennett ini sama seperti yang lain yaitu tertulis di kulit Simon. Bennett dan Steve mampir di warnet setelah membunuh penjaga perpustakaan. Mereka hampir menabrak Jenna yang sedang menyeberang. Mereka berdua sampai di Ravenmore, sebuah tempat angker di mana banyak sekali rumah yang sudah tak berpenghuni. Bahkan listrik di tempat itu mati. Steve terkejut karena tiba-tiba ada wanita yang melintas dan mesin mobilnya juga mati. Ketika Bennett mengecek mesin mobil, Steve melihat penampakan di spion tengah. Dia juga mengikuti sesosok perempuan yang berjalan menjauh. Bennett pun menyusul Steve dan masuk ke dalam sebuah gereja. Ketika ditanya, Steve mengatakan kalau dia sedang berdoa untuk ibunya sambil menodongkan senjata ke kepalanya sendiri. Bennett pun mencoba menenangkan Steve, namun tiba-tiba dia menembak kepalanya sendiri. Bennett yang kembali pun terkejut karena mobil tiba-tiba menyala sendiri dan mengejarnya. Hingga akhirnya mobil itu ringsek menabrak mobil yang terparkir di sana. Bennett terus berjalan hingga akhirnya dia sampai di alamat yang dituju di mana buku itu berada. Ya, rumah milik Mary. Namun kali ini rumah itu sudah terlihat kumuh dan berantakan. Bennett masuk dan mencari buku itu hingga sampai di kamar Miles. Di sana ada Mary yang sudah menjadi tua. Ya, cerita dari Miles ini sudah berlangsung berpuluh tahun yang lalu. Bennett mengancamnya dan menginginkan The Book of Blood. Mary pun menunjukkan buku itu. Buku itu adalah Simon, dan hanya Mary yang bisa membacanya. Simon menjadi halaman buku itu di mana orang-orang mati menceritakan kisah kematian mereka. Dan nama Bennett ada di sana dan sudah tertulis di kepala Simon. Mary juga menceritakan kalau sudah banyak orang yang mencari buku itu namun tidak pernah bisa membawanya. Segerombolan tikus datang mengejar Bennett. Salah satu tikus masuk ke dalam tubuhnya dan Simon malah menusuknya dengan pisau. Dan yang ditusuk ternyata adalah tubuhnya sendiri. Dia pun segera berlari dan terus berlari hingga akhirnya sampai di rumah Sam dan juga Ellie. Sam sendiri sedang menyimpan Gavin. Bennett dipukul kepalanya oleh Ellie dan dibunuh secara kejam. Dan ini lanjutan dari kisah Jenna. Dia selamat dan terbangun di rumah sakit. Di sana sudah ada kedua orang tua Jenna dan juga polisi. Mereka sedang menyelidiki kasus kematian ayah dari pacar Jenna. Jenna pun kembali ke rumahnya. Dia masih bisa mendengar suara orang makan dengan keras. Selain itu, Jenna juga melihat kembali sketsa yang dia gambar dan terkejut di mana ada gambar orang yang jatuh dari tebing. Dia teringat akan kejadian di mana dia menyuruh pacarnya untuk melompat dari gedung. Itu adalah sebuah alasan kenapa ayah dari pacar Jenna ingin bertemu dan berbicara dengannya.
Hari berikutnya, Jenna kembali ke rumah Ellie dan Sam. Kali ini dia secara sukarela bersedia untuk menjadi pasien rumah dan dikubur di lantai. Mata dan telinganya pun dijahit hingga dia tidak bisa mendengar dan melihat lagi. Namun, Jenna merasa senang dengan hal itu karena seolah dirinya merasa terbebas. Itu adalah kisah dari Jenna di The Book of Blood. Untuk mengerti film ini memang harus melihat secara keseluruhan hingga akhir. Book of Blood ini dimulai dari cerita Simon. Simon sendiri menipu Mary agar bisa mendapatkan uang dan juga bisa bercinta dengan profesor itu. Dia menipu dan mengatakan bahwa bisa berbicara dengan orang mati, dan akhirnya semua orang yang mati pun menuliskan di tubuh Simon, mulai dari Jenna, Bennett, dan penjaga perpus. Namun cerita dari Jenna, Bennett, dan penjaga perpus merupakan cerita yang baru. Dan penjelasan kenapa Jenna kembali ke tempat Ellie dan Sam adalah karena dia ingin ketenangan dan mati di sana. Ini mirip seperti film Inception kalau kalian pernah melihat di mana ada orang yang datang untuk bermimpi. Ya, mirip-mirip seperti itu. Jenna menganggap dunia ini kejam dan tidak bersahabat, dan dia ingin menghabiskan waktu menjadi mayat hidup yang diurus oleh Ellie. Sampai jumpa.